diinterogasi, dipres 1, 2 orang, 3 orang dengan secara tidak imbang. Nah, kemudian endingnya bahwa dia dipaksa untuk membuat satu pernyataan bahwa ya saya mencuri uang itu. Nah itu. Nah kita pun heran kok sejauh itu mereka melakukan hal-hal yang tidak dia pikirkan. Menuduh kepada seseorang, dia harus bisa membuktikan bahwa tuduhannya itu benar. Iya. Itu ada pasal kalau tidak salah 311. Ancaman hukuman pasal 331 seperti Abah bilang tadi. Ya lumayan. Lumayan lah 311. Berapa tahun kurang? Abah? Sampai namanya fitnah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sahabat Banten Podcast dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di studio ini pernah Banten Podcast menghadirkan Isma dan orang tuanya. Tentu Anda masih ingat ketika Isma menyampaikan bahwa dia dituduh mencuri uang 50.000 dan dipaksa untuk mengakui dengan menandatangani surat bermaterai, sementara belum terbukti hingga kini posisi Isma masih belum bisa berkuliah kendati namanya masih tercantum secara resmi. Dan sahabat, kita akan bahas kali ini dengan Abah Lawyer Macan Keadilan sudah hadir. Saya kerap menyapa beliau dengan sapaan Bang Wira. Ya. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Makasih sudah hadir Abah Lawyer Macan Keadilan, Ya. sebutan yang begitu menyeramkan bagi para pelaku ketidakadilan. Bang, kalau Macan Keadilan itu nama kantor lawyer atau apa Bang? Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kantor lawyer saya itu NWK Co Law Firm ya. Itu yang prop ya. Kalau Macan Keadilan itu memang satu apa ya? Kita sebut lembaga juga boleh. Semacam semi media lah ya. Semi media Kita kalau yang memang ada hal-hal harus kita viralkan atau kita buatkan seperti podcast ya kan. kita kemudian untuk mendukung kerja ada kasus-kasus yang mungkin harus kita bantu secara udara gitu. Artinya Abah Lawyer Macan Keadilan ini udah bergaung dan sudah ada dalam benak masyarakat. Insyaallah di beberapa orang, belum banyak. Nah, Abah Lawyer, saya akan panggil Bang Wira dengan sebutan Abah Lawyer. Kasus Isma ini sampai di mana, Bah? Kasus Isma ini kan bermula juga, saya juga nonton dari podcast ini ya, di ruangan ini saya lihat. Kemudian saya lihat tulisannya Bang Ucu juga di Facebook ya, tentang Isma. Setelah kita komunikasi dan kami mendapatkan kuasa dari Isma langsung, kemudian kita berdiskusi, melakukan pendalaman tentang hal-hal yang menimpa terhadap Isma. Jadi sampai saat ini kami baru saja beberapa hari yang lalu melayangkan somasi atau teguran dan klarifikasi juga kepada dua pihak kampus dan pihak dinas kesehatan. Rumah sakitnya enggak, Bang? Ya rumah sakit gitu, kampus dan rumah sakit yang di bawah dinas kesehatan ya, Dinkes gitu. Nah itu kita melayangkan somasi dan sesuai dengan yang kita deadline-kan di situ,
3 kali 24 jam ya. Sampai seharusnya kemarin sudah, dan sudah saya cek ke kantor, belum ada surat, dan nomor kita juga dicantumkan di situ, tidak pernah ada WA sampai hari ini, Sampai detik ini. sampai detik ini, gitu. Nah, ini kan sudah dilayangkan somasi ya. Ya. Sudah lewat juga waktunya, Ya. 3 kali 24 jam. Tindakan selanjutnya? Jadi setelah kita tunggu surat balasan, lazimnya kita berkirim surat, ya. Kemudian kita dibalas dengan surat atau setidaknya dengan WA ya. Tapi lazimnya seperti dengan surat ya. Nah, tetapi yang kami aneh dan heran ya, mereka justru malah berkirim surat dan mengirim WA kepada klien kami, kepada Isma dan keluarganya. Bahkan ada yang konon katanya ada seorang security dari kampus telepon saudaranya bahwa mereka mencari-cari alamat Isma untuk berkunjung ke rumah Isma gitu. Nah, kemudian pertanyaan tadi bahwa ketika misalkan surat kita tidak dijawab, itu hak mereka ya. Berarti mereka mungkin punya keyakinan lain Ya. tentang apa yang kita sampaikan. Nah, tentunya di dalam hukum acara itu kan kita bisa juga melayangkan yang kedua, misalkan boleh sebagai syarat-syarat next, kemudian kita akan melakukan apa, gitu kan? Mungkin kita bisa saja mengirim somasi yang kedua. Sampai berapa kali, Bang? Ya 2 sampai 3 kali bisa, tergantung. Itu sebetulnya kan 1, 2, 3 ini kan masih kita punya harapan, ya kan? Iya. Kan tujuan somasi itu kan baik, ya kan? Bertanya, kemudian ada konfirmasi dan lain-lain. Belum melakukan tindakan apa-apa. Nah, kemudian misalkan 1, 2, 3 kita masih baik, hati kita masih oke, kita dialog, kita ngobrol. Iya. Nah, tetapi melalui mekanisme yang lazimnya para pengacara atau kantor hukum lakukan. Nah, kemudian dijawab seperti itu kan enak gitu. Nah, 1, 2, 3 boleh, nggak ada masalah. Nanti kemudian misalkan kita anggap mereka punya keyakinan lain, kita juga nanti punya keyakinan lain juga. Apa yang kita yakini, yang kita pelajari, yang kita telusuri, kita investigasi misalkan, kemudian kita komparasikan kepada perundang-undangan yang ada, ya bisa saja kita melakukan tindakan hukum selanjutnya, begitu. Ini juga informasi sahabat bahwa Banten Podcast juga sudah melayangkan surat untuk bisa mereka klarifikasi dalam bentuk podcast seperti ini, tapi sampai detik ini juga tidak ada balasan gitu, Bang. Nah, Bang, apa ya, tadi kalau disebutkan mereka mencari jalan sendiri untuk menemui Isma, padahal Isma sudah memberikan kuasa pada Abah Lawyer Macan Keadilan. Ini dalam praktek beracara artinya apa, Bang? Ya, sebetulnya sah saja, silahkan, ya kan? Mereka mencari jalan. Kalau saya istilahkan kemarin, diam-diam merayap dengan Kang Iman, bahwa diam-diam tapi dia merayap mencari jalan, ya kan? Mencari Isma, alamatnya di mana. Tetapi lazimnya ya kita sebagai warga negara yang punya attitude, yang punya pemahaman baik, tentunya ketika seseorang itu sudah menguasakan permasalahannya kepada seorang pengacara, menguasakan, melimpahkan permasalahannya untuk menjadi wakilnya, ya kan, sebagai dirinya, ya tentunya kita bisa berpikir bahwa semuanya harus melalui kita, itu kan dialog, sehingga kami selalu berpesan kepada klien bahwa kalau ada yang mau komunikasi, kalau ada yang tanya, silahkan menghubungi kami untuk berkomunikasi. Toh kita bukan makhluk yang mengerikan, ya kan? Gitu. Kita sama aja, manusia yang memang tentunya mencari solusi yang terbaik.
Untuk apa? Untuk klien kita. Iya. Karena kita sudah tahu bahwa betapa klien kita ini sangat dirugikan oleh peristiwa ini. Apa dampaknya sih? Luar biasa. Ya mungkin ini kan anak kita perempuan ya. Kemudian salah satu harapan kita misalkan untuk menjadi seorang bidan ya kan. Tiba-tiba di akhir final tinggal 1 semester lagi menyelesaikan, tiba-tiba dia harus terhenti sejenak. Terhenti ya. Dihentikan oleh siapa? Oleh kampus itu yang menaunginya untuk menggapai cita-citanya. Nah dia sangat shock. Pertama keluarga ya. Keluarga sangat kaget, shock ya kan. Sehingga mereka ya psikologis gimana sih? Kaget, malu ya kan. Kemudian terutama Isma juga. Isma ini kan orangnya, klien kita ini kan diam ya, pendiam segala macam. Sehingga hanya selang beberapa hari dia baru bisa bicara, itu pun dengan ditanya oleh orang tuanya. Jadi memang shock, kaget, malu tentunya, ya kan? Hanya gara-gara limpul 50 ya dituduh mencuri yang belum tentu bisa dan tidak pernah dibuktikan kebenarannya bahwa dia mencuri. Itu malah yang terjadi adalah penggantiannya, bukan buktinya tapi berganti. Isma sudah mengganti, bahkan ada 10 orang kalau nggak salah ya mengganti patungan sehingga nilainya berapa itu. Jadi tidak 50 lagi. Iya. Nah, menurut Abah lawyer, macam keadilan ini saya nyebutnya harus lengkap semua nih, Bang. Oh iya, nggak apa-apa. Sudah dianalisis motifnya, Bang? Motifnya justru itu. Kita heran juga ya. Kenapa kok mereka begitu semangat? Kalau kita pelajari runtutan peristiwanya, kronologis sepanjang yang diceritakan oleh klien kami. Ketika misalkan hari di mana mereka mengatakan ada hilang 50.000, mereka ini seperti penyidik polisian ya, memanggil sekali, memanggil 2 kali di hari yang sama, misalnya jam berapa, kemudian dinaik ke atas, diinterogasi, ya kan, diinterogasi, dipres 1, 2 orang, 3 orang dengan secara tidak imbang. Nah, kemudian endingnya bahwa dia dipaksa untuk membuat satu pernyataan bahwa ya saya mencuri uang itu. Nah itu. Nah kita pun heran kok sejauh itu mereka melakukan hal-hal yang tidak dia pikirkan imbasnya kepada anak itu. Seperti itu. Apalagi kalau sudah bunyi keluar. Sehingga teman-teman dekatnya ini sudah mulai mengucilkan. Ada grup WA juga mereka sudah mulai di-kick begitu. Begitu. Jadi kalau motifnya nanti kita cari aja. Nanti next misalkan apa sih sebelum motifnya? Nah, saya nggak tahu apa kira-kira yang melatar belakangi sehingga mereka melakukan hal sekeji itu menurut saya. Gitu. Nah, menurut Abah lawyer nih, ada potensi pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Poltekkes? Sepanjang ada akibat baik itu kerugian material ya kan kepada seseorang, tentunya pasti ada sebabnya, sebab akibat ya kan, kausalitas. Nah, apa yang mereka lakukan itu yang menyebabkan kerugian kepada seseorang, tentunya itu ada. Kita lihat misalkan ketika seseorang menuduh kepada seseorang, dia harus bisa membuktikan bahwa tuduhannya itu benar. Itu ada pasal kalau tidak salah 311. Nah itu juga namanya itu fitnah ya. Fitnah sama dengan misalkan apa yang kita dalilkan, ya kita bisa buktikan ya dalil-dalil kita.
Gitu. Jadi ketika dia menuduh seseorang, minimal setidaknya ada hal-hal yang mengarah kepada tuduhan itu. Konon katanya ada CCTV misalkan. CCTV sampai hari ini juga tidak pernah diperlihatkan kepada kedua orang tuanya. Bahkan kalau nggak salah ada ombudsman juga diundang katanya. Saya nggak paham seperti itu kaitannya dengan itu. Tetapi yang jelas mereka tidak pernah membuktikan bahwa tuduhannya 50.000 itu hilang, tetapi ganti sudah. Nah, makanya kalau misalkan mereka bisa membuktikan si klien kita mencuri, misalkan mencuri terbukti sedang terlihat ada saksi, ada CCTV dan lain-lain, mungkin silahkan aja, ya kan? Kalau yang mencuri misalnya pidana pencurian, ya dilaporkan dengan 50.000. Tetapi kan mereka sudah melakukan itu sendiri dengan menekan pengakuan itu dan minta ganti, gitu. Dan yang dahsyatnya itu, ketika klien kami sedang ikut tryout atau ujian kompetensi itu, sudah duduk, dan ID card-nya sudah ada misalkan, duduk, didatangi oleh seseorang, saya lupa namanya, ada namanya tercatat, kemudian dia, Dek, Isma, kamu tidak bisa ikut ujian kompetensi karena kamu sudah dikeluarkan dari kampus ini. Bagaimana coba? Sakit ya kan? Iya. Itu dampak juga kan? Ya. Itu jadi kerugian dia, hak dia untuk mengikuti lanjutan dari kuliahnya terputus di situ. Ya. Itu loh. Nah, sebagai pengacara Isma, Abah lawyer memberikan sebuah sangkaan pada Poltekkes dalam bentuk tuntutan atau sangkaan seperti apa, Pak? Kami sebetulnya hanya kalau biasa ya, lazimnya kalau di somasi itu kita tetap analisakan ya bahwa ada perlakuan ini dan ini kemudian bisa patut diduga untuk bisa melanggar pasal ini, ya kan? Pasal 311, ada PMH-nya, bisa perbuatan melawan hukumnya. Nah, sehingga itu tuntutannya berapa tahun kalau masuk? Kalau kami sebetulnya itu hanya penyertaan saja ya. Kalau memang mereka mengabaikan itu. Tetapi kalau misalkan tuntutan kami sebetulnya sederhana saja. Kami hanya ingin para pihak, terutama yang bertanggung jawab di situ, Poltekkes, kemudian dinas kesehatan di bawahnya itu rumah sakit itu ya mengklarifikasi, mohon maaf, misalkan ya kepada Isma, ya udah Isma silahkan. Tuntutannya hanya itu. Hanya itu. Karena memang yang nyata itu. Tidak ada kalkulasi kerugian materi dan imaterinya berapa? Kalau misalkan dia diputus kuliahnya, udah jelas dong. Dia dari semester 1 sampai semester 7 ke 8, berapa dong iuran dia, bayarannya dia berapa, kos dia berapa, mondar-mandir dia berapa, transportasi, ya kan? Sudah jelas kan? Itu pasti rugi. Sehingga terutama harapan dia, waktu dia sudah sekian tahun berkecimpung di situ, mencari ilmu di situ, tiba-tiba dia diputus, hilang dong. Itu lebih besar lagi, gitu. Yeah. Tapi tidak kita kalkulasi dengan jumlah ya, tetapi mungkin next kalau memang harus begitu, kita hitung. Yeah. Ya, kita hitung karena memang jelas. Saya masuk kuliah menjadi seorang bidan atau seorang pengacara, tiba-tiba misalkan dihentikan begitu saja dengan paksa. Sementara kita sudah meluangkan waktu, tenaga, uang dan lain-lainnya, terutama harapan kita, cita-cita kita. Berapa kerugian? Tidak bisa dihitung dong. Itu kecuali ya jumlah dia bayaran sekian ada, pasti itu administrasi. Iya. Begitu, Pak. Nah, Abah lawyer ketika mendengar cerita tadi sahabatnya, somasinya kan tidak diindahkan ya oleh pihak Poltekkes.
dan kelihatannya akan ada somasi kedua atau ketiga. Kalau itu pun tidak diindahkan, artinya akan dilaporkan ke polisi. Biasa begitu. Biasanya begitu. Kami artinya bahwa orang ketika misalkan sudah diingatkan, sudah diajak bicara, kemudian mereka mengabaikan dan mereka merasa benar, ayo kita uji. Ujinya di mana? Ya ada dong tempatnya. Di kepolisian, next di pengadilan misalkan. Itu namanya uji materi. Kalau kayak gitu dilaporkan ke mana, Bang? Ke Polres, ke Polda atau? Ya karena ini lokusnya misalkan ada dua, misalkan bisa aja di Polda, di Polda sama di Polres juga bisa, ya kan. Tapi biasanya kita ke Polda saja lebih enak gitu. Nanti Polda bisa mengarahkan sesuai dengan lokusnya. Nah, kalau Poltekkes sudah dikasih somasi tapi tidak diindahkan. Ini kan Abah lawyer ini sudah lama nih berpengacara sebagai lawyer ya. Itu psikologis tidak mengindahkan itu seperti gambaran seperti apa sih, Bah? Ya mungkin pertama mungkin masih ada kesempatan lain. Bisa saja ya. Ya nantilah Saya merasa belum terdesak. Misalkan masih ada kesempatan lain atau misalkan di situ ada juga lawyer misalkan memberikan advice atau apa, bisa saja ya. Atau bidang hukumnya di situ mungkin dia berpendapat lain, bisa saja. Nah, kan boleh-boleh aja. Kemudian ya udah nanti yang kedua bisa. Bahkan tetapi kalau yang kita lihat ketika kita layangkan surat yang pasti kita yakini mereka sudah tahu bahwa mereka sudah klien kita sudah dampingi pengacara ya kan, sudah dan mungkin sudah baca. Nah, tetapi hebatnya itu mereka ya tetap mencari Isma dengan niat baiknya. Menurut mereka, kami ingin bertemu, ingin silakan Isma sekolah lagi, kuliah lagi, lanjutkan. Ya, itu yang saya lihat di WA-WA-nya. Kemudian melakukan hal-hal seperti itu kepada klien kami, sehingga boleh kita sementara ini kita husnuzonnya ya mereka masih pelajari, masih mungkin ada kesempatan lain, next ya mudah-mudahan dia menjawab kita gitu. Kalau ancaman hukuman pasal 331 seperti Abah bilang tadi, ya lumayan lumayan lah 331. Berapa tahun kurang, Bah? Sampai namanya fitnah ya, ada setahun kalau nggak salah. Tahun lebih lah. Iya. Terus, Bah, Abah melihat ada yang aneh juga di posisi Isma? Aneh gimana maksudnya? Maksudnya ada kesalahan juga dari Isma atau? Jadi begini, ketika misalkan lazimnya kami, kebiasaan kami melakukan pendampingan di berbagai macam kasus, ya selalu kita melakukan wawancara dengan ada yang formal, ada yang dari hati ke hati, gitu kan? Kita cari, kita gali sedalam mungkin, karena keterangan mereka adalah senjata baik buat kami. Kalau misalkan mereka berbohong, itu serangan balik buat kami. Ya, artinya kami bisa mengatur strategi seperti apa. Nah, kami mencari keyakinan itu melalui dialog. Melalui dialog, kemudian kita cari misalkan latar belakang dia seperti apa, di keluarga seperti apa, di kawan-kawannya seperti apa. Karena itu akan menjadi latar belakang yang menjadi kebiasaan, yang menjadi kebiasaan di beberapa tempat. Nah, selama ini kami tidak menemukan keanehan, terutama misalnya Isma ini seorang santriwati ya, yang pernah santren ya. Kemudian karena ibunya pengen dia masuk kebidanan, ditarik kemudian dipindahkan. Tetapi dasar-dasar itu sudah ada, dasar-dasar
religinya ya kan. Nah kemudian saya tanya misalkan masalah jajan dia bagus, orang tuanya support. Kemudian hal-hal lain misalnya keinginan-keinginan yang aneh ini tidak ada. Jadi sampai saat ini kami tidak menemukan hal-hal yang keanehan-keanehan yang bisa mendukung ke arah pencurian atau klepto misalnya. Iya. Karena ada, kalau nggak salah di kemarin itu boleh kamu sekolah lagi asal disertai dengan hasil psikolog, ya kan? Itu kan aneh. Berarti mereka sudah menganggap hal-hal lain kepada ISMA. Berarti ada keanehan misalkan. Klepto misalkan. Klepto itu kita cek, ada nggak hilang-hilang? Nggak ada. Baru kejadian Iya, pertama. menurut informasi baru kejadian pertama. Dan dia pun di situ belum lama. Atau di kampusnya, ada nggak? Atau di pesantrennya, atau di rumahnya. Kalau psikotes kan ke situ mungkin nariknya ya. Atau apa? Sehingga keanehan yang mengarah ke situ. Kan orang itu kan kalau mencuri itu, kalau memang butuh misalkan. Karena gua butuh, ambil. Atau iseng. Atau memang ada yang disebut klepto itu. Pokoknya pindahkan aja gitu. Tanpa memikirkan hal-hal lain. Nah, tapi kalau yang saya lihat, ya gak ada yang mengarah ke situ. Yang kita yakini ya. Nah, karena memang selalu kita membatasi itu sepanjang keterangan yang kami dapatkan dari klien. Gitu. Sepanjang yang kita dapatkan dari dia bahwa sampai saat ini kami meyakini tidak ada. Nah, dan kalaupun kita juga bilang, kalaupun memang Isma ini benar mencuri misalkan, kan ada solusinya, ada caranya. Masa hanya 50.000 rupiah dia bisa mengalahkan sekian tahun, sekian puluh juta. Kenapa nggak dipanggil misalkan orang tuanya untuk ganti atau dikasih tahu, atau SP1, SP2. Kan ada mekanismenya di dalam, kalau di kampus itu kan ada mekanisme pasti ya, begitu. Nah, untuk proses hukum ke depan nih, Pak. Dalam kasus ini berapa orang kira-kira bakal menjadi tertuduh atau akan disangkakan dengan pasal-pasal oleh pengacara? Ya kalau memang kan pertama yang paling bertanggung jawab di sini adalah pimpinan ya. Karena kita cek dulu orang-orang yang di situ yang kita anggap ada andil, kalau memang dia karyawan tetap misalkan atau apa di situ, ya mungkin pertanggungjawaban pertama adalah bosnya ya, direkturnya. Karena dia kemudian misalkan ada berapa orang di situ? Kalau nggak salah itu ada 3 orang yang paling berperan di situ membentuk suasana ini. Termasuk opininya. Iya, membentuk suasana ini, gitu. Sehingga kemungkinan ada 3 atau lebih yang akan kita laporkan. Tapi utamanya pasti ya Direktur. instansinya dulu. Pimpinan dari instansinya. Instansi itu. Sehingga karena adanya di situ dia yang harus bertanggung jawab. Nah, seharusnya tanggung jawab itu diambil secepatnya waktu dari kemarin. Diambil secepatnya ketika kejadian ini mulai mencuat gitu. Bukan malah ya cari jalannya sesuka-suka mereka. Tidak misalkan meng-cross check, mewawancara bawahan-bawahannya yang yang melakukan ini, seharusnya begitu, benar atau tidak segala macam. Ini secara soal sepihak aja. Oh ya, benar. Ya kan, kemudian dia konfirmasi ke kampus. Kemudian kampus kirim surat bahwa Isma sudah tidak lagi menjadi mahasiswa, dicabut, jadi tidak boleh ikut ini. Prakteknya sudah dicabut di situ. Kan ada suratnya tuh, yang aneh itu suratnya. Surat itu ada. Surat pencabutan, tapi di situ di kepala suratnya itu di perihal itu pemberhentian siswa ya. Tapi di bawahnya dia pencabutan siswa dari praktek di situ. Oh, bukan memberhentikan. Sampai detik ini pun kami tidak pernah membaca surat pemberhentian mahasiswa.
tidak ada, belum pernah lihat ya. Tetapi prakteknya dia secara lisan sudah diberhentikan prakteknya karena dia sedang ujian ditarik, disuruh keluar, bahwa kamu sudah diberhentikan. Sedang praktek suruh pulang, dicabut, dan mau kuliah tidak boleh. Oh, mau kuliah juga nggak boleh? Begitu informasi bahwa kamu kuliah, bahwa saya tidak boleh kuliah. Bahkan sempat berpikir kawan-kawan itu mau nganter dia sekolah, kampus gitu, dampingi. Pengen bener nggak, dia nggak boleh gitu. Tapi nggak mungkin dong, kalau dibilang dia boleh pasti kuliah. Itu jadi nggak boleh. Iya. Ya artinya apa? Berarti tanpa surat pun mereka sudah bisa melakukan itu. Apalagi ada surat. Iya. Bisa nggak begitu modelnya? Atau jangan-jangan mereka lagi lobby untuk menerbitkan surat final pemberhentiannya, atau setidaknya menjadikan alasan. Ada kemungkinan seperti itu karena mereka sudah terbitkan surat pemanggilan 1, pemanggilan 2, pemanggilan 3. Yang langsung kepada keluarga mereka, Isma 1, 2, 3. Terakhir itu ada pemanggilan ketiga. Ya artinya apa? Berarti kan dia akan ada deadline 1, 2, 3. Dan pemanggilan itu dipenuhi oleh Isma? Belum, karena kalau nggak salah yang kedua dan ketiga itu sudah menguaskan ke kami. Artinya bahwa segala sesuatunya ya kami harus dengan kami loh komunikasinya. Itu setidaknya kami tahu. Nah, itu kan kami tahu dari mereka, sebenarnya diam-diam mereka. Iya. Ya, jadi nggak tahu nih apakah misalkan tanggal 20 kita akan dampingi dia untuk hadir atau kita tunggu somasi yang kedua. Nah, Mbah, pertanyaan terakhir. Kabarnya Abah nggak dibayar oleh Isma dan keluarga untuk pendampingan atau advokasi ini? Jadi memang saya terutama pribadi ya punya komitmen, sistemnya adalah subsidi silang ya. Jadi untuk hal-hal yang memang menurut kami mereka kurang mampu, ya kita lawyer fee kita tidak dibayar. Gitu. Mungkin sekedar jamuan-jamuan ya mungkin ada ya. Inilah yang saya maksud, sesuatu yang berbeda dari pengacara-pengacara lain. Ada kemuliaan hati dari Abah Lawyer Macan Keadilan, dan tentu saja ini menjadi contoh baik bahwa pencari keadilan harus tetap optimis karena ada orang-orang yang memang komitmen tegak berdiri untuk menemukan keadilan. Amin. Nah, Bah, terakhir, Siap. apa harapan dari kasus ini sebagai seorang pengacara? Harapan kami ini kan ini selesai, ya kan? Selesai dan kebenaran, keadilan berpihak pada klien kami. Apa yang kita sampaikan kepada kampus maupun ke rumah sakit itu direspon dengan baik. Mereka welcome kepada kami dan Isma bisa kuliah lagi dan bisa menggapai cita-citanya dengan baik tanpa ada suara-suara miring di luar, clear and clean. Ya. Gitu. Terakhir saya ingin mengaum dengan Abah Lawyer Macan Keadilan. Boleh. Macan Keadilan. Wow. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.